Kami punya Tuhan Yesus, Raja dan segala raja yang berdiam dalam kehidupan kami. Kuasanya ajaib, anugerahnya besar, penyertaannya sempurna. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa Roh-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menghidupkan kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan menuntun kami. Dan Roh Kudus-Mu akan memenuhi kehidupan kami. Kami percaya hal itu terjadi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dan tolong kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu, tujuan-tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hamba-Mu ini dalam pertolongan-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh umat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini tanggal 29 Mei kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang bagi di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga, ya, 500 murid menyaksikan Yesus naik ke sorga. Lalu kemudian sebelum itu Yesus berkata, kamu harus menunggu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Lalu kemudian setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga, dan malaikat berkata kepada mereka bahwa Yesus telah naik ke sorga dan dengan cara yang sama dia akan datang kali kedua. Lalu kemudian dengan penuh pengharapan akan janji Tuhan, janji Bapa, maka para murid mereka kemudian menanti-nantikan janji Bapa di loteng Yerusalem. Ya, dan mereka ada di sana dan tepat pada peristiwa Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari yang ke-50, ya. Bukan Pantekosta, ya. Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 di mana ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, mereka yang masih bangsa budak atau Bani budak ini, Bani Ibrani ini, bangsa Ibrani ini, mereka keluar di sana. Dan sebelum keluar Tuhan berkata nanti akan pada hari yang ke-49 tambah 1 hari harus memperingati perayaan penuaian bagi Tuhan. Dan tepat pada hari yang ke-49 mereka ada di bawah kaki Gunung Sinai. Dan hari yang ke-50 Tuhan memberikan hukum kepada mereka, sehingga bangsa Israel, bangsa budak ini merdeka dan ditabiskan oleh Allah sendiri menjadi bangsa Israel di bawah pemerintahan Allah sendiri. Allah menjadi raja atas kehidupan mereka. Dan kemudian mereka diberikan 2 loh batu hukum, ya, hukum yang tertulis di batu. Tetapi kemudian Yeremia berkata, aku akan mengadakan perjanjian yang baru bagi kamu. Hukum-hukum yang tertulis di loh batu itu akan dituliskan di dalam hati nurani setiap orang percaya, setiap orang. Lalu kemudian kapan itu digenapi? Ketika pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah tanda bahwa Allah memerintah dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya. Pemerintahan Allah itu kekal dari awal sampai pada akhirnya, dari saat penciptaan bahkan sebelumnya sampai pada akhirnya. Tetapi pemerintahan Allah diwujudkan dalam kehidupan orang percaya ketika kapan? Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya. Pada waktu pencurahan Roh Kudus atau pada hari Pentakosta, tepatnya hari Pentakosta sebenarnya bukan hari untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta itu adalah hari penuaian, tapi tepat pada hari penuaian Roh Kudus dicurahkan.
Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini dalam tradisi Pentakosta, setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka akan berdoa setiap hari untuk menanti ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan, amin. Roh Kudus sudah diberikan kepada orang percaya. Kita percaya bahwa memang ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kuduslah yang menggerakkan kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kita sehingga kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kita? Roh Kudus bekerja karena ada benih firman Tuhan yang ditanamkan, yang ditaburkan dalam kehidupan kita. Makanya dimanapun di daerah yang sulit akan Injil Kristus, ketika lewat media sosial dan sebagainya, ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan, itu benih ini akan masuk kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mendengarkan kesaksian Bapak Ibu Saudara tentang Yesus. Benih ini akan masuk, dan ketika benih ini masuk dalam kehidupan orang-orang itu, benih ini akan bertumbuh, kuasa Roh Kudus akan menjamah mereka. Sehingga ada banyak orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus tanpa diinjili. Karena Bapak Ibu sudah menabur lewat media. Kekuatan media ini sangat baik, sangat luar biasa. Karena itu pergunakan media apa? Media sosial. Apa itu media sosial? Kayak Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Makanya saya live TikTok hari ini. Kenapa? Untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang melihat ini, mereka akan mendapatkan benih firman Tuhan. Dan ketika benih firman Tuhan ini masuk dalam kehidupan mereka, Roh Kudus memberikan kehidupan. Benih ini bertumbuh dan mereka akan berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Penelitian saya dalam tesis saya, efektivitas Facebook dalam mengkomunikasikan Injil. Tahun itu tahun 2010. Pada waktu itu Facebook itu masih menguasai, baru-baru booming. Indonesia urutan ketiga pengguna Facebook pada waktu itu. Dan belum ada penelitian seperti itu. Saya meneliti bahwa ternyata kekuatan media Facebook itu sungguh luar biasa. Makanya jangan pergunakan media sosial untuk menyampaikan sakit hatimu. Unek-unekmu. Putus cinta ditaruh di Facebook. Ada masalah ditaruh di Facebook. Jengkel orang ditaruh di Facebook. Karena saya lihat ini bapak-bapak, ibu-ibu banyak pengguna Facebook. Karena usia-usia pengguna Facebook itu ya sekitar 40 tahun ke atas. Di bawahnya itu adalah Instagram, lalu kemudian TikTok. Nah, oleh karena itu coba kita lihat bersama. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah Roh Kudus, Royal Counselor. Penasehat kerajaan, Royal Counselor. Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-20. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-20 kita baca bersama-sama, ada di LCD atau di handphone Bapak Ibu Saudara yang ada Alkitabnya ada atau tab kitab, terserah dimanapun Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-20. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah,
Ayat-ayat ini merupakan ungkapan hati Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan, dia terangkat ke sorga. Yesus memang mati, ya, disalibkan, tapi kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita percaya bahwa pada hari yang ketiga Alkitab menyatakan, dan banyak bukti terjadi melihat bahwa pada hari yang ketiga Yesus yang dikuburkan, yang mati disalibkan, dikuburkan dalam lubang batu, kemudian dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dan kemudian selama 40 hari dia ada di tengah-tengah umatnya untuk apa? Mengajar tentang kerajaan Allah. Ya, lalu pada hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga. Hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Nah, kenapa demikian? Karena ini merupakan janji. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Setiap orang percaya, tanda kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Amin. Tuhan itu bekerja dengan aturan. Ada roh, dia pemerintah, dia raja. Karena itu dia bekerja sesuai aturan main, sesuai hukum-hukum yang ada. Ya, makanya dikatakan hukum Taurat itu tidak ditiadakan. Hukum Taurat masih ada. Hukum Taurat tetap bekerja, berlaku, tapi hukum kasih karunia memampukan kita. Ya. Nah, aku akan minta kepada Bapa kita untuk melakukan menuruti kebenaran firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Mungkin susah, tetapi itu akan menjadi lebih mudah kalau ada penolong dalam kehidupan kita. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Dia royal counselor, dia penasehat kita yang akan menolong kita, yang akan membimbing kita, yang akan mengajarkan kepada kita. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Makanya sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong ini bukan nabi yang lain, ya, bukan rasul yang lain. Penolong di sini adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Bagi Roh Kudus, ketika diberikan kepada umatnya, ia akan berdiam di dalam pribadi umatnya dan akan menyertai kita, tinggal di dalam kita. Dia Immanuel. Ya, perwujudan daripada Immanuel, Allah di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita. Ya, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ya, kita hidup di dalam dunia. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tapi percayalah, iman kita akan menaklukkan dunia ini. Amin. Nah, dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus naik ke sorga tidak membiarkan kita sendirian. Amin. Dia tidak membiarkan umatnya atau warga kerajaannya luntang-lantung tanpa penolong. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Allah itu peduli dengan kita. Dia mengerti kita. Bahwa kita dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Amin. Kita tidak dapat jalan sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin. Kayak tadi lagu Roh Kudus menyertai kita, ya.
Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Ya, kita diasuh oleh Roh Kudus. Ini dia. Kita diasuh oleh Roh Kudus. Ya, apa itu diasuh? Dibimbing, dipelihara oleh Roh Kudus. Roh Kudus memelihara kita. Nah, Dia akan datang kepadamu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Second coming. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya pengajaran tentang second coming ini. To heaven and back. Ya, ke sorga dan kembali lagi. Ya. Nah, Yesus menjanjikan kepada para rasul, para murid, ya, ada 12 murid dalam kumpulan 500 orang itu. 12 murid ini kemudian menjadi murid atau rasul Yesus Kristus. Tapi setelah rasul Yesus Kristus masih ada rasul-rasul perjanjian baru. Ya. Ada banyak ayat-ayat menyatakan, termasuk Timotius itu rasul perjanjian baru. Sebelum ia naik ke sorga, ia mengutus Roh Kudus untuk selama-lamanya menyertai setiap orang percaya. Karena itu, kita sebagai orang percaya, jangan pernah menyepelekan Roh Kudus. Jangan pernah meniadakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Jangan menyia-nyiakan Roh Kudus. Roh Kudus ada, diberikan untuk kita, orang percaya. Allah memberikan janjinya. Janjinya itu adalah Roh Kudus. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 ayat 17, ya, mintalah, carilah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan dikatakan, ada seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ya, kalau anak minta roti, apakah kita sebagai orang tua akan memberikan batu? Kalau anak meminta ikan, apakah kita sebagai orang tua akan memberikan ular? Firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, tentu tidak, betul kan? Demikian juga kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang baik itu? Apakah yang baik itu adalah kebutuhan kita? Apakah yang baik itu adalah materi? Apakah yang baik itu adalah handphone? Apalagi kendaraan mobil? Ternyata yang baik menurut pemandangan daripada Yesus Kristus adalah dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13, ya. Pernyataan Yesus dalam Matius ditegaskan kembali oleh Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pemberian yang baik itu apa? Roh Kudus. Katakan kiri kanan, jangan minta yang lain, minta Roh Kudus. Amin. Karena siapa yang bisa membimbing, menuntun kehidupan kita? Roh Kudus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Roh Kudus tahu. Ya. Makanya Dia pimpin kita. Dia yang mengarahkan kita. Dia yang membimbing kita. Sehingga kita mungkin tidak bisa tersesat. Ya. Dia yang mengarahkan kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita tidak akan tersesat. Amin. Nah, jadi karena itu kita harus lebih mengenal dan makin akrab dengan Roh Kudus ini. Royal Counselor itu, penasehat kerajaan. Bayangkan, penasehat kerajaan disuruh oleh Bapa, oleh Sang Raja untuk ada di dalam kita.
untuk memimpin kita, menuntun kita. Bayangkan, statusnya luar biasa kan? Amin. Karena itu kita harus mengerti bahwa siapakah Roh Kudus ini. Ya, slide berikutnya. Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita percaya itu. Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, betul kan? Allah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus sendiri. Masing-masing di depan ada kata Allah. Itu hakikatnya. Ya, itu sama. Allah Bapa setara dengan Allah Putra, setara sehakikat dengan Roh Kudus. Ya, bukan berarti Allah Bapa lalu di bawahnya Yesus, lalu kemudian di bawahnya Roh Kudus. Tidak. Itu namanya subordinasi. Itulah yang dipercaya oleh saksi-saksi Yehova. Kita tidak demikian. Sehakikat, setara. Ya, karena ini adalah pribadi Allah sendiri. Yesus Sang Firman, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, firman Tuhan ketika dikeluarkan, firman Tuhan itu akan mengerjakan. Siapakah firman Tuhan ini? Sang Putra itu, Yesus Kristus. Jadi kita tidak menganut Yesus Allah Bapa kemudian menjadi Yesus turun ke dunia, lalu kemudian ketika dia naik ke surga dia turun lagi jadi Roh Kudus. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kita percaya Allah Bapa. Ketika Allah Bapa, dalam Bapa itu ada firman. Ya, apa itu firman? Logos, ide, pikiran Allah yang kemudian dikeluarkan, yang diperkatakan. Sang firman ini keluar dari mulut Allah. Sang firman ini kemudian masuk dalam rahim Maria. Firman Allah berinkarnasi jadi manusia dan kemudian lahir dalam kemanusiaan dan kemudian diberi nama siapa? Yesus Kristus. Yesus sungguh-sungguh Allah, Yesus sungguh-sungguh manusia. Dalam kemanusiaannya berdiam Sang Firman, Firman Allah. Lalu ketika Yesus naik ke sorga, ya, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya memerintah bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa. Lalu kemudian Roh Allah sendiri diutus ke dunia ini. Jadi Allah tetap ada. Yesus Sang Firman tetap ada. Roh Allah sedang bekerja di tengah dunia. Amin. Kita percaya demikian. Jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Ada beberapa orang percaya Roh Kudus itu hanya pemberi kuasa. Ya, karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kita harus mempercayai sepenuhnya Roh Kudus itu bukan hanya pemberi kuasa. Tadi kita baca, dia penolong, dia penghibur, dia yang membawa kita ke dalam jalan-jalan kebenaran. Dia akan menginsafkan dunia dari dosa. Ya. Nah, Roh Kudus itu punya peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Pribadi Allah sendiri. Maka kita nyanyi, Roh Kudus yang manis. Dia pribadi yang manis. Makanya firman Tuhan katakan, jangan dukakan Roh Kudus. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Amin. Kita minta Roh Kudus. Dia adalah Roh Allah sendiri. Dikenal sebagai Roh Kudus, Roh Yesus. Nah, karena disebut sebagai Roh penolong atau penghibur,
Ini peran daripada Royal Counselor itu. Maka perannya dalam kehidupan kita adalah apa? Untuk menolong kita, untuk memampukan kita, untuk memberikan penghiburan bagi kita. Ya, makanya biasanya kalau ada kekasih kita, orang tua kita, orang yang kita kasih meninggal, ada yang berkata, biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati. Ternyata bukan saat kedukaan saja. Dalam hal apapun, Roh Kudus adalah penghibur yang sejati. Penghibur dan penolongku, pelindung. Terus ya. Nah, Dia yang memampukan kita. Karena itu mari kita menghormati dan menghargai Roh Kudus. Seperti yang kita lakukan kepada Bapa dan kepada Yesus. Amin. Sama. Karena itu kenapa gereja Pentakosta ini terus bertumbuh dengan luar biasa. Karena sejak awal gerakan Pentakosta itu dimulai dari pencurahan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa membendung kuasa Roh Kudus. Amin. Makanya gereja kita, GBI itu mengakui Roh Kudus, ya, pribadi Allah sendiri. Kita mengakui kepenuhan Roh Kudus. Kita mengakui baptisan Roh Kudus. Kita percaya itu. Maka dalam pengakuan iman, bahwa salah satu, maka dikatakan baptisan roh, ketika tanda awal dari kita dibaptis oleh Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa yang baru. Kita percaya itu. GBI percaya. Glow ini juga ada di dalam sinode GBI kan. Kita percaya itu. Terserah sinode-sinode yang lain, aliran-aliran yang lain. Tapi kita ada karena Roh Kudus. Bapak Ibu saya dan saudara yang ada di tempat ini, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan Allah sejak dari awalnya pada waktu penciptaan, dalam perjanjian lama, bahkan sampai dalam perjanjian baru. Dan saya percaya perjanjian baru belum berakhir. Kita masih ada dalam perjanjian baru. Kapan ketika perjanjian baru itu berakhir? Ketika Yesus datang kali kedua untuk menggenapinya. Amin. Wahyu, kitab Wahyu, peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu itu sudah, sedang, dan akan terjadi. Ya, ada hal-hal yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi. Ya, tapi kemudian akan ada yang terjadi. Berarti kalau Wahyu belum selesai, ya, kita masih ada dalam perjanjian baru. Makanya Roh Kudus itu bergerak sekarang ini dengan luar biasa. Ya, mari kita menghormati. Dia bekerja, dia sudah ada dalam perjanjian lama. Roh Kudus itu hanya hinggap di atas kepala para nabi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika kita percaya Yesus, kita bertobat, percaya Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Kristus, roh kita yang mati dibangkitkan, diubahkan untuk kemudian Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal menetap dalam diri orang percaya. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya ada di dalam hidup kita ada Roh Kudus? Ya, cuma masalahnya begini, apakah Roh Kudus itu kemudian menguasai kehidupan kita, atau kitalah menjadi penguasa atas hidup kita? Ingat, pencurahan Roh Kudus adalah tanda awal pemerintahan kerajaan Allah dalam kehidupan kita.
Ya, betul kan? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan yang lain dikatakan, usahakanlah lebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupan. Makanya Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintah-perintahku. Ternyata pemerintahan Allah ada terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tidak sadar mungkin Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia yang menghidupkan hukum-hukum itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Betul kan? Kita tahu norma-norma, kesopanan, etika dan sebagainya. Ya, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu yang namanya manifestasi Roh Kudus. Gereja Pentakosta Karismatik GBI percaya manifestasi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dia harus bermanifestasi supaya apa? Kehidupan kita tinggal di dalam dia. Bukan hanya itu saja, kuasanya bekerja di dalam kita. Bukan hanya kuasa, karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, makanya para murid, para rasul dalam perjanjian baru, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, pribadi Allah ada dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan? Ada banyak tanda-tanda heran dan mujizat. Amin. Bahkan satu kali, siapa yang pergi ke bait Allah di gerbang dan ketemu ada orang yang minta-minta? Siapa itu? Ya. Lalu berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuasa Tuhan, bangkit, berdiri, sembuh. Petrus, iya, bahkan dikatakan bayangan Petrus saja kena orang sakit, sembuh. Mereka mengusir setan, mereka berjalan dengan kuasa Tuhan karena ada Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau murid-murid, para rasul, orang-orang percaya yang ada yang tertulis di dalam kitab perjanjian baru, mereka mengalami kuasa yang sama. Bisakah kita juga mengalami kuasa yang sama? Halo? Bisa. Amin. Tidak ada pembedaan, ya, tidak ada pembedaan. Kuasa itu masih terus bekerja. Roh Kudus masih terus bekerja. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus selalu terkoneksi dengan Roh Kudus. Kita harus selalu terhubung dengan Roh Kudus. Ini menjadi penting. Ya, kita harus sadari pribadinya ada di dalam saya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadari pernyataannya, penyertaannya. Kita ini adalah bait Allah. Roh Allah berdiam di dalam kita. Kita harus sadari itu. Kalau dia ada di dalam kita, jangan dicuekin. Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu, ya, tamu itu penting, sangat penting, VVIP, very very important person. Apakah Bapak Ibu cuekin? Tidak. Betul kan? Kita berusaha untuk terhubung selalu, terkoneksi dengan Roh Kudus. Nah, salah satu penghubung kita dengan Roh Kudus itu adalah doa. Ada bahasa doa. Ini penting. Makanya karunia lidah diberikan. Bahasa lidah, bahasa yang baru diberikan. Itu untuk kita terkoneksi selalu dengan Roh Kudus.
Itu bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal. Itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa bahasa baru, bahasa lidah itu diberikan ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus kemudian apa? Berbahasa lidah. Baca Kisah Para Rasul, coba kita lihat. Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain yang diberikan oleh Roh Kudus. Berarti bahasa lidah itu penting. Betul kan? Itu komunikasi kita, sarana kita berkomunikasi. Apakah Tuhan mengerti dengan bahasa Indonesia? Mengerti. Iblis mengerti? Mengerti. Tapi ini bahasa yang dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Itu bahasa kode. Bahasa rahasia. Makanya coba kita lihat ya 1 Korintus. Kenapa kita harus berkarunia lidah? Bahasa. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Dikatakan apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bernubuat itu bisa berkhotbah seperti ini. Bernubuat itu bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Jadi ketika kita menggunakan bahasa lidah, kita sedang menguatkan diri kita. Bahasa doa. Terkoneksi dengan Roh Kudus. Ya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergunakan bahasa doa itu. Roh Kudus tahu. Makanya Roma 8 berkata, ketika kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang tidak dimengerti oleh bahasa akal budi kita, Roh itu menyelidiki hati kita dan mengerti maksud hati kita, dibawa kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan takut untuk berkarunia lidah, berbahasa lidah. Itu bahasa doa. Ada yang namanya karunia lidah. Karunia, ada namanya karunia mengartikan bahasa lidah, bahasa roh itu. Tapi ada yang namanya bahasa doa. Ada bahasa doa, ada karunia berbahasa lidah. Ya, ketika ada orang yang punya karunia berbahasa lidah, dia berkata-kata, tapi harus ada yang menafsirkannya. Tapi secara pribadi, kita tidak perlu penafsiran. Betul kan? Ini bahasa doa. Bahasa doa banyak macam. Ada yang hanya dengan air mata. Betul kan? Diam, tapi air mata turun. Ya. Siapa itu? Mamanya Samuel. Ya. Mamanya Samuel itu dianggap Imam Eli orang yang gila, betul kan? Dia hanya berdoa, tapi menangis, dianggap gila, mabuk. Tapi dia tidak mabuk, dia lagi berdoa. Sama para murid-murid ini, mereka berkata-kata dianggap mabuk, betul kan? Tapi mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Ini koneksi kita, terhubung. Selalu tanya Roh Kudus. Bertanyalah, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya, lalu yang terakhir. Yang terakhir, yang ketiga.
Roh Kudus itu adalah Royal Counselor. Jika kita akrab dengan Roh Kudus, Dia akan mengajar kita kebenaran, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang berusaha mungkin akan menipu kita, tapi kalau kita terhubung dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan signal, akan mengajar kita, akan menolong kita. Ya, banyak kali saya berusaha ditipu lewat WA kah, lewat telepon kah, oleh para penipu. Ya, tapi saya tahu itu penipu. Ya, ada signal dari Roh Kudus. Ada Roh Kudus bisa memberikan damai sejahtera, bisa melarang kita. Bisakah dia berbicara kepada kita secara audible voice? Bisa. Ya, bisa. Mungkin Bapak Ibu lagi jalan di satu jalan, tiba-tiba ada apa? Saya sebut ada impresi. Jangan terus belok kiri. Pernah mengalami itu? Pernah? Siapa yang bicara itu? Hati nurani kita. Hati nurani kita ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang menolong kita. Ternyata memang di jalan itu ada bahayanya. Roh Kudus bisa mengarahkan kita. Ketika kita lagi berbisnis dengan orang, dia bilang, jangan lanjutkan, bahaya. Kadang-kadang kita kan tidak dengar. Roh Kudus sudah bicara. Kita jalan terus. Kita masuk jurang. Kita salahkan siapa? Tuhan. Padahal Roh Kudus sudah bicara. Karena itu alami koneksi dengan Roh Kudus. Sehingga Royal Counselor itu bisa menolong kita. Roh Kudus itu bisa menolong kita. Ya, sesudah kita diajar kebenaran oleh Kristus, kita akan selalu diingatkan dengan kebenaran-kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman-firman Kristus, ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Mungkin kita sedang lemah, kita berdoa himbata karabashika rabaya rabashika rabaya. Lalu kemudian terlintas ayat firman Tuhan, jangan takut, aku menyertai. Jangan gentar, aku menolong. Jangan takut, aku yang menyembuhkan. Amin. Roh Kudus bisa menyatakan itu. Dia Royal Counselor. Dia pribadi Allah sendiri. Karena itu juga Roh Kudus akan menginsafkan kita dunia dari dosa. Dosa karena tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Jadi orang yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi kita yang percaya, kita minta Roh Kudus untuk bukan hanya tinggal, bukan hanya berdiam di dalam kita, tetapi menolong kita, menguasai kehidupan kita. Dia Royal Counselor. Amin. Karena itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, saya akan berdoa. Ya, bagi yang rindu dipenuhi Roh Kudus, silakan maju ke depan. Bagi yang belum, ya, bagi yang sudah, minta terus Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Memenuhi itu berarti apa? Menguasai kehidupan kita. Ayat-ayat tadi berkata, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Ya, memenuhi kehidupan kita. Mari yang rindu untuk didoakan. Ya, para Petrus, para rasul ketika mereka pergi satu tempat, sudahkah engkau dibaptis dengan baptisan Kristus? Sudah. Sudahkah engkau dibaptis dengan Roh Kudus? Ketika mereka berdoa menumpangkan tangan, Roh Kudus turun. Ya, kadang-kadang tidak perlu ditumpang tangan. Ya, ada juga yang harus ditumpang tangan. Kadang-kadang dalam doa kita secara pribadi, Roh Kudus bisa memenuhi kita. Yang penting kita dengan dasar kasih minta. Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus penuhi saya.
Semua tutup mata di tempat masing-masing. Kalau ada yang ingin didoakan secara khusus, silakan maju ke depan. Jika tidak, Bapak Ibu mungkin malu. Saya percaya Roh Kudus sedang ada di tempat ini, bahkan sudah ada dan ada seterusnya. Roh Kudus melihat kerinduan kita. Katakan, aku butuh Roh Kudus. Aku butuh Roh Kudus. Penuhi saya. Jangan takut ketika ada dorongan atau gerakan dari hati Bapak Ibu untuk berkata-kata atau bernyanyi atau berdoa ataupun mengaku dosa. Keluarkan itu. Mungkin Bapak ada yang merasakan ada damai sejahtera. Terima saja. Mungkin ada yang sedang dihinggapi lidah-lidah api. Saudara rasa panas. Saudara rasa kayak ada setrum. Bebaskan hatimu. Jangan takut. Jangan takut. Dalam kehidupan ini kita perlu Roh Kudus. Saudara mau nangis, silakan. Saudara mau berkata-kata, silakan. Jangan peduli kiri kanan. Saja engkau dengan Roh Kudus terkoneksi. Himatakarabashika rabayarabashika. Hikarabayaratakarabashi. Yaratakarabashika rabayarabayarabashi. Yaratakarabuyarabashika. Yaratakarabashiki Urabashiki rabayarabashi. Dia sedang ada di tempat ini, bekerja di tengah-tengah kita. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus, penuhi kami. Penuh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kita yang ada di tempat ini, dalam gedung ini, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Yes. Hibatakarabasekaraboya. Haradakarabasekeria. Yes, Roh Kudus sudah bergerak. Penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Oh rabaya sekeria. Ya. Dia penolong, dia penghibur, dia pribadi Allah yang masuk dalam kehidupanmu. Ya Rabba Syekh Rabu ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya. Glory to God in the highest place. Shikarabaya karabaya rabaya 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 rabaya. Ya rabaya karabaya rabaya 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 rabaya. Shekerere. Ikarabaya karabaya rabaya 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 rabaya. Shekaraya rabaya. Jesus. Yesus, Yesus. Ya, biar beberapa saat ini Bapak Ibu Saudara nikmati Roh Kudus. Orata karabashika. Ikatakara Shikyarata karabashika.
kakara. Ya ratakara bayara basi. Alami pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk bahasa-bahasa baru, bahasa lidah. Terima kasih kami dilepaskan, kami dipulihkan. Ada damai yang Tuhan berikan. Ada penghiburan, ada pimpinan daripada Roh Kudus. Ada pengertian-pengertian baru. Terima kasih Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kami minta Roh Kudus tolong kami, supaya dalam kehidupan ini kami mengerjakan kehendak Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup ini. Berikan kami kemampuan. Ya Roh Kudus diberikan untuk kita mampu berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam hukum-hukum Tuhan. Terima kasih.